Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triutomo Prasetyo. Saya dosen tetap di program studi manajemen jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pasar modal. Mata kuliah pasar modal adalah salah satu mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS teori, dengan prasyarat mahasiswa telah menempuh mata kuliah manajemen keuangan 2. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan operasional pasar modal, serta mampu melakukan analisis investasi di pasar modal dengan menggunakan pendekatan analisis fundamental dan teknikal. Terdapat 7 sub capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep investasi dan peran Bursa Efek Indonesia. 2. Mampu menjelaskan peran lembaga dan pihak-pihak yang terkait di bidang pasar modal. 3. Mampu menjelaskan jenis-jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal. 4. Mampu menjelaskan operasional pasar modal dan instrumen keuangan yang lazim diperdagangkan di Indonesia. 5. Mampu menjelaskan berbagai bentuk kejahatan di bidang pasar modal. 6. Mampu menganalisis saham dengan pendekatan fundamental dan teknikal. Serta yang ketujuh, mampu menjelaskan perkembangan terkini di bidang pasar modal Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dan operasional pasar modal di Indonesia serta berbagai alternatif investasi di pasar modal. Materi pembelajaran meliputi pengenalan pasar modal, lembaga dan profesi di pasar modal, alternatif investasi, penawaran umum dan pencatatan, mekanisme perdagangan efek, corporate action, indeks harga saham, serta analisis investasi dengan pendekatan fundamental dan teknikal. Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali dengan pengetahuan terkini di bidang pasar modal melalui kuliah praktisi yang akan dilaksanakan pada minggu ke-15. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini diwajibkan untuk menyelesaikan satu final project tentang analisis investasi pada efek saham dengan menggunakan pendekatan analisis fundamental dan teknikal. Final project dikerjakan secara berkelompok dan akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam evaluasi akhir. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah kuliah tatap muka, baik secara luring maupun daring, dengan mengombinasikan 4 metode pembelajaran, yaitu ceramah, small group discussion, studi kasus, dan project-based learning. Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ini akan dievaluasi dengan menggunakan 4 komponen, yaitu tugas individu dan kuis dengan bobot 10%, grup project dan keaktifan dengan bobot 30%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing dengan bobot 30%. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah pasar modal yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses belajar mengajar tatap maya dalam bentuk real classroom pada pertemuan ke-11 dengan materi penilaian saham. Materi ini akan membahas konsep penilaian dan langkah-langkah penilaian saham dengan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Pada akhir pertemuan, mahasiswa akan berdiskusi dalam suatu kelompok kecil untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk kebutuhan penilaian, serta menghitung nilai wajar saham estimasian. Proses perkuliahan dilakukan secara sinkronus dengan memanfaatkan online video conference. Rekaman yang akan ditampilkan berikut telah melalui proses editing agar durasi tidak melebihi 30 menit, sesuai dengan pedoman operasional sertifikasi dosen yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, cukup.
Pada pertemuan sebelumnya itu saudara bersama kelompok sudah berdiskusi, gitu kan, apa yang akan perusahaan apa yang sahamnya akan saudara analisis. Nah, analisis itu nanti akan digunakan sebagai final project bagi atau untuk kelompok saudara sendiri. Nah, sekarang hari ini kita akan mengestimasi berapa sih nilai wajar saham tersebut, gitu ya. Nanti di akhir kuliah ini itu saya memberikan tugasnya diskusi. Diskusinya adalah dengan kelompok masing-masing itu untuk mendiskusikan termasuk untuk mengumpulkan dan menganalisis data serta mengestimasi harga wajar saham perusahaan yang saudara pilih kemarin itu berapa sih seharusnya, gitu ya. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan membahas penilaian saham. Kita cek dulu apa kemampuan akhir yang diharapkan setelah saudara itu mempelajari materi pembelajaran hari ini. Ini merupakan salah satu capaian yang ada di sub CPMK yang ke-6, gitu ya, mampu menganalisis saham dengan pendekatan fundamental dan juga teknikal. Lebih spesifik lagi, nanti indikatornya adalah mampu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk penilaian saham dan menyampaikan hasilnya kepada orang lain. Nah, nanti kira-kira ada 4 pertanyaan ini ya, ada 4 indikator lagi, subindikatornya yang harus saudara bisa jawab. Yang pertama adalah membedakan antara nilai wajar dengan harga pasar. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah mengestimasi nilai wajar saham dengan pendekatan pasar dan dengan pendekatan pendapatan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data serta mengestimasi nilai wajar saham. Dan yang keempat, menyampaikan hasil analisis dan estimasi nilai wajar saham kepada orang lain. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 atau poin kedua dan poin ketiga, ini nanti akan saudara praktekkan secara langsung gitu ya, dengan diskusi bersama kelompok saudara. Itu setelah kuliah nanti. Jadi pada saat kuliah nanti, saya akan memberikan sedikit pengantar gitu ya, terkait dengan penilaian saham ini. Kemudian setelah itu nanti akan saya berikan langkah-langkahnya, kemudian apa saja data yang perlu dikumpulkan, informasi yang perlu dikumpulkan, serta bagaimana cara menganalisis dan menghitung atau mengestimasi nilai wajar saham tersebut. Itu. Lalu minggu depan, insya Allah nanti kita akan menyampaikan hasil analisis dan estimasi nilai wajar saham kepada orang lain, gitu ya. Oke, nah yang pertama kita harus membedakan dulu antara nilai, harga, dan biaya karena 3 konsep ini itu ternyata berbeda. Gitu ya, konsep nilai dalam penilaian itu harus dibedakan dari harga dan biaya. Menurut standar penilaian Indonesia tahun 2018, harga itu adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu aset. Nah, umumnya harga ini adalah fakta gitu ya, yang terjadi di pasar. Harga yang terjadi untuk transaksi itu. Kemudian biaya itu adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset. Nah, ini juga berbeda, harga dengan biaya juga berbeda. Harga itu untuk memperoleh, sementara harga itu adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, atau dibayarkan untuk suatu aset. Jika harga yang diminta ditawarkan itu match, gitu ya, atau sama, maka akan membentuk keseimbangan. Keseimbangannya disebut sebagai harga pasar. Oke, kalau biaya itu terkait dengan bagaimana atau berapa uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu aset atau menciptakan aset tersebut. Lalu yang ketiga, nilai ini adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset. Atau bisa juga didefinisikan sebagai harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran. Nah, jadi nilai ini itu karena dia sebuah opini, nilai ini bukan merupakan sebuah fakta. Nah, kemarin juga saya sampaikan ya, bahwasannya kalau nilai wajar saham itu bukanlah sebuah fakta. Artinya dari satu orang ke orang yang lainnya, antar penilai, antar analis nanti ya, itu bisa saja mengestimasi nilai wajar saham yang berbeda. Gitu. Karena ini adalah opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset tersebut. Aset apapun itu, termasuk saham, saham perusahaan. Kemudian definisi lainnya tadi ya, harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukarannya. Nah, itulah perbedaan dari nilai, harga, dan biaya. Untuk penilaian saham nanti, itu nanti lebih banyak kita akan mendengar istilah antara harga pasar dan juga nilai wajar. Dalam analisis saham, sedikitnya ada 2 istilah yang berkaitan dengan nilai, harga, dan biaya yang umum digunakan, yaitu nilai wajar dan juga harga pasar. Nah, ini perbedaannya apa aja? Harga pasar suatu saham itu adalah harga yang sebenarnya terjadi.
Harga pasar terbentuk dari mekanisme pasar, yaitu tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga diperoleh suatu harga yang disepakati bersama. Harga pasar juga disebut sebagai nilai pasar. Sama aja itu ya, harga pasar dan nilai pasar. Nah, jadi harga pasar ini adalah yang sebenar-benarnya terjadi akibat mekanisme pasar. Sementara itu, nilai wajar suatu saham adalah nilai saham yang seharusnya terjadi. Nilai ini tidak dapat dipastikan jumlahnya berapa. Besarnya berapa itu tidak ada yang bisa memastikan. Ya, namanya memastikan itu berarti dengan yakin gitu ya, 100% yakin bahwa nilai wajarnya sekian, nah itu tidak ada yang bisa. Oleh karena itu, nilai wajar hanya dapat diestimasi, bukan dihitung, bukan dipastikan, bukan ditentukan. Diestimasi ya, bukan ditentukan, sehingga nilai wajar dari perspektif investor itu nanti akan berbeda-beda. Nilai wajar ini juga umum disebut sebagai nilai intrinsik. Seperti itu. Jadi itu bedanya antara harga pasar dengan nilai wajar. Kalau harga pasar itu yang benar-benar terjadi akibat mekanisme pasar, kemudian nilai wajar itu adalah yang seharusnya terjadi. Atau seharusnya aset itu tuh dihargai berapa sih? Nah, gitu ya. Kalau harga pasar itu saudara kemarin belajar mekanisme pasar atau mekanisme perdagangan efek, terutama di pasar sekunder ya, yang menggunakan continuous auction. Nah, dari continuous auction itu kan ada berbagai macam, ada beberapa ya, banyak sekali pihak yang bid over dan juga bid, bid buy gitu ya, yang membeli dan juga yang menjual. Itu. Nah, dari situ kemudian dilihat kekuatannya seperti apa, ada nggak yang cocok, yang match gitu ya, yang disepakati bersama. Ketika ada harga yang disepakati bersama, nah itu nanti akan membentuk harga pasar. Sehingga dalam satu hari perdagangan saja, itu harga pasarnya bisa berubah-ubah. Gitu kan? Dari detik ini ke detik selanjutnya pun, ya itu bisa berubah, tergantung harga yang mana yang disepakati bersama oleh pembeli dan juga penjual saham yang diperdagangkan itu. Oke, terkait dengan nilai wajar dan harga saham ini, maka kita bisa menyimpulkan apakah harga pasar suatu saham itu nanti sudah mahal atau masih murah atau sama seperti yang seharusnya dihargai saham tersebut. Suatu saham itu dikatakan overvalued ketika harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Nah, atau dengan kata lain, saham tersebut mahal. Jadi harga pasarnya itu sudah kelewat tinggi, sementara nilai wajarnya itu masih ada di bawahnya. Jadi seharusnya harga nilai wajar itu diperkirakan sebesar Rp5.000, tetapi harga pasarnya sudah mencapai 6.000 atau 7.000. Ya, berarti saham tersebut diperdagangkan di atas nilai wajarnya. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti harga pasar tersebut akan mendekati nilai wajarnya. Ya, mendekati nilai yang seharusnya saham itu dihargai. Sebaliknya, jika harga saham dikatakan undervalued ketika harga pasarnya kurang dari nilai wajarnya. Nah, itu dengan kata lain, saham tersebut bisa kita sebut sebagai murah, gitu ya, karena harga pasarnya masih diperdagangkan di bawah nilai wajarnya. Nilai wajarnya atau seharusnya saham tersebut dihargai sebesar Rp5.000. Tapi saat ini diperdagangkan misalnya di Rp4.000 atau Rp4.500. Maka seiring berjalannya waktu, nanti pergerakan harga pasar saham tersebut itu akan mendekati nilai wajarnya. Nah, jadi akan ada kemungkinan untuk naik, ya kan? Karena harga pasarnya saat ini masih ada di bawah nilai wajarnya. Kemudian kalau misalnya harga pasar saham itu sama dengan nilai wajarnya, maka saham tersebut kita sebut sebagai fairly valued ya, sama dengan nilai wajarnya. Jadi ada istilah saham murah, saham mahal, itu ya kita bandingkan dengan nilai wajarnya, bukan karena nominalnya, ya karena nominalnya kan beda-beda. Ya. Saham suatu perusahaan itu nominalnya bisa sampai 100.000, kemudian saham yang lainnya, perusahaan yang lainnya nominalnya bisa Rp50 aja, atau bahkan bisa juga cuma Rp2 ya sekarang karena ada full option itu. Jadi ya itu nominal aja, bukan harganya, bukan menentukan mahal murahnya. Mungkin ininya ya eh, nanti kemampuan masyarakat atau investor untuk membeli saham tersebut. Saham dengan nominal atau dengan harga pasar Rp100.000 itu tentunya sudah tidak lagi terjangkau bagi investor-investor retail. Jadi baiknya ya biasanya perusahaan itu akan
melakukan aksi korporasi berupa stock split. Jadi sahamnya dipecah, sebelumnya satu lembar itu harganya 100.000, misalnya dipecah menjadi 10 lembar. Jadi masing-masing 10.000. Karena harga pasarnya jadi 10.000 lebih murah, sehingga harapannya bisa terjangkau bagi investor-investor retail sehingga bisa meningkatkan likuiditas saham tersebut di pasar sekunder. Nah, penilaian saham ini nanti diawali dengan analisis fundamental seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya untuk mengkaji kondisi perekonomian dan industri pada waktu tertentu dan mengkaji perusahaan mana yang dirasa paling diuntungkan berdasarkan kondisi perekonomian dan industri tersebut. Kemudian analisis dilanjutkan dengan mengkaji fundamental keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan dalam perusahaan baik atau tidak, dalam kondisi baik atau tidak. Kemarin kita belajar ada analisis DuPont gitu ya. Tapi selain analisis DuPont, itu kita juga bisa menggunakan common size analisis gitu ya, baik yang vertikal ataupun yang horizontal. Silakan nanti disesuaikan. Atau juga bisa menggunakan komparatif. Gitu. Kita bisa membandingkan kondisi perusahaan yang kita analisis ini dengan perusahaan lain. Ya tentunya misalnya dalam satu sektor yang sama. Analisis fundamental keuangan perusahaan dapat dilakukan baik dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan maupun dengan membandingkannya dengan laporan keuangan perusahaan lain yang berada dalam sektor yang sama. Dalam mengestimasi nilai wajar saham nanti, itu pada dasarnya dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan. Ada pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, dan pendekatan aset. Pada kuliah kali ini kita akan fokus pada pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Ya, dari 3 pendekatan ini yang umum digunakan, yang sebetulnya ya paling mudah ya, paling sederhana, bukan paling mudah, paling sederhana atau paling simple digunakan itu adalah pendekatan pasar. Itu. Kemudian yang kedua, yang mungkin juga umum itu adalah pendekatan pendapatan. Nah, itu biasanya digunakan oleh investor atau analis ekuitas itu untuk menilai atau mengestimasi nilai wajar suatu saham. Lalu pendekatan yang ketiga yang jarang digunakan yaitu pendekatan aset, yaitu berdasarkan aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Nah, pada kuliah hari ini kita akan fokus kedua ya, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum, tadi saya lihat Alvin ada pertanyaan nggak, Vin? Tidak ada, Pak. Tadi Ada. kepencet. Ya, oke. Coba ada apa aja tadi, Vin? Pendekatan penilaian saham ada apa aja tadi? 3 itu. Dalam menilai saham ada apa aja? 3 pendekatan. Atau yang lainnya deh, teman-teman yang lainnya. Ada yang bisa bantu nggak? Pendapatan pasar dan aset. Pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan aset ya. Mbak Anissa Putri Erawati. Ya, bagus sekali. Ada 3 pendekatan itu. Nah, yang kita bahas hari ini yang pendekatan mana aja? Anissa. 2 pendekatan yang akan kita bahas hari ini yang mana aja? Atau yang lainnya? Fundamental dan teknikal, Pak. Fundamental dan teknikal. Kalau fundamental dan teknikal itu adalah pendekatan dalam menganalisis ya, bukan pendekatan dalam penilaian saham. Kalau pendekatan penilaian saham yang akan kita bahas hari ini, Pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, bukan, Pak? ya betul, pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Itu ya. Nah, ada 3 pendekatan, sebetulnya ada pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan aset. Tapi hari ini kita akan membahas pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan saja. Oke. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan kita diskusi sekarang.
Oke, kalau nggak ada, coba sekarang saya cek ini lagi ya, kompetensi akhir yang diharapkan tadi. Nah, ini yang poin pertama utamanya ya, membedakan nilai wajar dan harga pasar. Coba saya mau volunteer salah satu aja dulu. Siapa coba yang mau menyampaikan apa perbedaan nilai wajar dan harga pasar yang sudah saudara pelajari tadi selama kuliah ini tadi. Silakan volunteer dulu. Atau nunggu ditunjuk ini. Kayaknya nunggu ditunjuk ya. Mutiara deh, Mutiara Isfi. Hadir enggak Mutiara Isfi? Hadir, Pak. Ya, coba Mbak. Tadi yang sudah saudara pelajari selama kuliah ini, apa yang saudara bisa bedakan antara nilai wajar dengan harga pasar? Kalau harga pasar itu eh, harga yang sebenarnya terjadi. Kalau nilai Kalau nilai wajar, kalau nilai wajar itu nilai sahamnya seharusnya terjadi, Pak. yang seharusnya terjadi. Ya, kalau sebenarnya terjadi, itu berarti terjadinya karena apa? Karena ada apa? Karena eh, terbentuknya mekanisme pasar, Pak, kalau harga pasar. Ya, oke. Kalau eh, harga pasar tadi adalah harga yang sebenarnya terjadi ya, akibat mekanisme Ya, pasar. Ya, oke, ya. betul. Ya, gitu ya, teman-teman yang lainnya juga ya. Jadi harga pasar itu adalah harga yang sebenarnya terjadi, ya, yang apa? Harga yang terbentuk dari mekanisme pasar, tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar sekunder. Kalau kita bicara saham pasar sekunder, ya, bisa juga di pasar negosiasi, di pasar tunai ataupun di pasar reguler itu ya. Kalau nilai wajar itu adalah nilai yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya, ya sorry, yang seharusnya terjadi. Artinya seharusnya aset tersebut, dalam hal ini mungkin saham gitu ya, saham tersebut itu harusnya dinilai berapa sih? Gitu. Ya, kembali lagi nilai wajar ini adalah opini. Jadi kalau opini itu berarti bukan fakta. Artinya opini masing-masing orang nanti masing-masing analis gitu ya, masing-masing investor itu bisa saja berbeda. Nah, investor satu dengan investor yang lainnya di waktu yang sama melakukan analisis atau mengestimasi nilai wajar saham yang sama itu bisa saja menghasilkan nilai wajar yang berbeda nilainya, gitu ya. Karena ya tadi kembali lagi itu adalah opini. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini. Kalau tadi opini gitu ya, nilai wajar itu opini. Jadi antar satu investor dengan investor yang lainnya itu bisa saja berbeda. Kalau antar waktu gimana? Misalnya investor yang sama menilai atau mengestimasi nilai wajar suatu saham yang sama, itu tapi waktunya berbeda. Bisa nggak nilai wajarnya itu berbeda? Atau akan tetap sama? Kalau menurut saudara bisa berbeda atau tetap sama nilai wajarnya? Satu orang investor yang sama mengestimasi nilai wajar satu perusahaan yang sama juga, tapi di waktu yang berbeda. Misalnya bulan ini dan bulan depan. Kalau menurut saudara, mungkin nggak nilai wajar saham tersebut berbeda? Gimana, Mas Filipus? Kalau menurut saya sih bisa sih, Pak. Bisa berbeda ya? Ya, bisa Apa berbeda. alasannya? Karena dipengaruhi dari ini sih, Pak. Jumlah saham yang beredar gitu, Pak. Jumlah saham yang beredar, gitu ya. Hmm. Kemudian faktor-faktor lain, asumsi-asumsi lain juga, gitu. Ya, kalau antar orang aja bisa berbeda, antar waktu juga akan bisa berbeda, meskipun orangnya sama, sahamnya sama yang diestimasi, gitu ya. Dalam 1 bulan perjalanan itu kan bisa aja kondisi perekonomian itu berubah, gitu kan. Dalam menganalisis itu asumsi-asumsi itu sangat diperlukan. Jadi asumsi-asumsi itu atau hasil estimasinya itu nanti sangat bergantung dari asumsi itu. Contohnya aja di biaya modal atau tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor. Kalau kondisi perekonomian normal saja itu tingkat keuntungan yang diharapkan investor adalah 18%, gimana nanti kalau kalau kondisi perekonomiannya dalam keadaan krisis?
gitu ya. Tentunya kan risikonya lebih tinggi. Investor mensyaratkan lebih tinggi juga biaya modalnya. Kalau biaya modalnya yang disyaratkan itu lebih tinggi, ya nanti nilai wajar saham yang diestimasi itu juga akan berubah, gitu ya. Jadi antar investor ataupun antar waktu pada investor yang sama, nilai wajar ini juga bisa berubah, nggak akan selalu tetap sama. Oke, begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, nah ini untuk kisi-kisi ya atau petunjuk untuk melakukan diskusi kelompok. Nanti silakan saudara diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa hari ini juga silakan, bisa besok silakan, gitu ya. Pokoknya nanti silakan saudara diskusi kelompok untuk mendukung atau membantu menyelesaikan final project. Kumpulkan data pendukung untuk mengestimasi nilai wajar saham perusahaan, meliputi laporan keuangan terkini dari perusahaan yang dinilai dan juga perusahaan pembanding. Kemudian histori pembayaran dividen perusahaan yang dinilai, tingkat keuntungan aset bebas risiko, beta saham perusahaan yang dinilai, dan premi risiko pasar. Nah, dikumpulkan dulu aja. Nanti kalau misalnya ada waktu, sudah ada waktu, silakan saudara, atau sudah terkumpul semuanya, itu silakan saudara lakukan estimasi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di materi pembelajaran ini. Begitu ya, bisa dipahami ya untuk petunjuk diskusinya. Oke, ada pertanyaan? Ini materi sudah saya upload di portal, jadi silakan saudara download saja, bisa. Kemudian jangan lupa isi presensi di portal juga. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk membahas analisis teknikal. Oke ya. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah pasar modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.